Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pada perkuliahan yang kemarin, kita akan membahas terkait dengan fiqhul hadis, di mana masih dengan hadis yang sama, yaitu tentang babun yang menjelaskan tentang satu bab la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, bahwa tidak sah, tidak dapat diterima sholatnya seseorang tanpa bersuci. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidaklah diterima, dalam artian tidak sah, sholatnya orang yang berhadas hingga ia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut. Lalu kemudian ada seseorang dari Hadramaut menanyakan tentang hadas yang dimaksud di sini, hadas apa, kepada Abu Hurairah. Mal hadatsu ya Abu Hurairah. Hadas yang bagaimana Abu Hurairah? Lalu kemudian dijawab qala fusaun auturatun, yaitu hadas keluar angin, dalam artian kentut. Yang kemudian secara makna dan juga tahlil lafzi, analisis lafaz, ada beberapa mufradat yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pemahaman hadis. Pemahaman hadis yang kemudian dapat memunculkan istimbat hukum, dapat memunculkan sebuah hukum. Sehingga bagaimana cara kita memahami dan mengistimbat, mengambil, memproduksi sebuah hukum melalui hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Fiqhul hadisi utawi iki ku nerangaken pemahaman hadis. Nomor 1, hadzal hadis utawi ikilah hadis. Hadzal hadis utawi ikilah hadis iku dalilun, dadi dalil ala annal wudu'a ing atase setuhune wudu lil muhdisi keduwene wong kang hadas iku syartun, dadi syarat li sihhati sholati kaduwe sahih salat. Hadis ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya wuduknya orang yang berhadas menjadi syarat sah sholat. Artinya, sholat dapat dikatakan sah dan dapat diterima apabila orang tersebut berwudu. Mula-mulanya, wudu itu hukumnya pada dasarnya ya sunnah sebagaimana umumnya. Tapi karena menjadi persyaratan akan diterimanya sholat, maka wudu naik tingkat menjadi syarat sah. Wudu menjadi syarat sah atau seakan-akan wajib, menjadi wajib. Logikanya kalau orang sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Tetapi bila mana orang itu wudu tanpa sholat, maka dia tetap dikatakan bersuci. Karena wudu itu fungsinya tidak hanya untuk sholat. Orang berwudu, setelah orang berwudu, dia kan bisa juga untuk membaca Quran atau kegiatan yang lain yang sifatnya ibadah. Wadzalika utawi mengkono-mengkono al hadisu dalilun ala annal wudu ila akhirih. Iku li annan nabiyya krana setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuh hatta yatawaddoa. Li ghayati sihhati krana aweh makna katoke sah. Li ghayati sihhati krana aweh makna katoke sah. Mana yang menunjukkan bahwa wudu itu menjadi syarat sahnya sholat? Ternyata ditunjukkan melalui kata hatta yatawaddo. Hatta di sini memiliki makna ghayah, sampai. Tidak diterima sholatnya orang yang berhadas. Ketika berhenti sampai situ, maka pemaknaannya adalah sholatnya orang yang berhadas sama sekali tidak diterima.
Lalu bagaimana cara dia sholat agar bisa diterima? Hatta yatawaddo'a, hingga dia berwudu. Nah, artinya wudu ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Inilah yang menjadi dalil atau titik poin istimbat para ulama kenapa wudhu itu menjadi syarat sah sholat. Nah, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan redaksi hatta yatawaddo'a. Faqabulu sholati mongko utawi ketrimone sholat iku la budda ora kena ora fihi ing dalam qabulu sholah min raf'il hadathi saking ilangnya hadas. Wa niyatus tibahatiha utawi niat amreh wenange sholat. Wa niyatus tibahatiha lan utawi niat amreh wenange sholat iku tatadhammanu mengku apa niyatus tibahatiha raf'al hadathi ing ngilangi hadas, ing niat ngilangi hadas. Wa raf'ul hadathi lan utawi ngilangi hadas iku yastalzimu nuntut apa raf'ul hadas istibahatas sholati ing nupreh wenangi sholat. Nah, diterimanya sholat itu dapat diterima tetapi menuntut hadas itu harus hilang. Nah, hadas itu harus hilang agar sholat itu bisa diterima. Nah, niat untuk kebolehan sholat itu mencangkup di dalamnya raf'ul hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Itu niat yang biasa dipakai dan diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita. Nah, nawa itu di situ sebenarnya adalah niat istibahati sholat. Karena pada dasarnya sholat itu pada dasarnya yaitu tadi latuk balu sholatu man ahdasa. Ketika kita itu berhadas, maka sholat kita tidak diterima. Maka ada kata istibahah. Istibahah itu mencari kebolehan. Nah, mengusahakan agar sholat itu menjadi boleh, menjadi diterima. Caranya bagaimana? Harus dengan bersuci. Nah, niat nawaitul wudu di situ hakikatnya adalah nawaitu raf'al hadas, menghilangkan hadas. Nah, wa raf'ul hadasi yastalzimu istibahatas shalah. Dan menghilangkan hadas di sini menuntut terjadinya pembolehan sholat. Nah, amma idza rufi'a anapun ing dalem nalikane wis den angkat atau wis ilang apa hadasuhu hadasi wong fa sholatuhu mongko utawi sholate man bihadhihi sifati kelawan ikilah sifat ai bihadhihi sifat kelawan ikilah sifat nalikane rufi'a hadasuhu iku takunu ono apa sholatuhu iku sahihatan dadi sah lihadal hadisi krono ikilah hadis. Maka ketika orang itu sudah hilang hadasnya, dia dalam kondisi bersih, hadasnya sudah dia sucikan, sudah hilang secara zahir atau secara hukmi. Nah, secara nampak memang tidak ada bekas najis yang menempel di tubuh kita. Secara hukmi yaitu kita sudah berwudu sebagai wasilah untuk membersihkan hadas secara hukum fikihnya, maka takunu shahihatan, maka sholat kita secara fikih sah karena memenuhi persyaratan syarat sah itu. Landasannya apa? Landasannya hadal hadis. Landasannya adalah hadis ini. Nah, jadi intisari nomor 1 untuk dalil wudu itu menjadi syarat sah sholat itu diambil dari kata hatta yatawaddo. Nomor 2. Fihi raddun ala Abi Hanifata. Fihi iku tetep ing dalam hadal hadis. Fihi iku tetep ing dalam hadal hadis raddun utawi menolak. Raddun utawi menolak ala Abi Hanifata ing atase pendapate Imam Abu Hanifah. Fi qaulihi ing dalam dawe Imam Abu Hanifah bahwasanya Imam Abu Hanifah berpendapat innal muhditsa fi sholatihi yatawaddu wa yabni alama taqaddama min sholatihi. Innal muhditsa satuhune wong kang hadas fi sholatihi ing dalam sholate man iku yatawaddu bisa wudu sapa man wa yabni lan tetep
lan netep sapa man alama ing atase fi'lun ing atase penggawean taqaddama kang wis dingin apa ma bayane ma min sholatihi nyatane salate man. Wa huwa utawi qaulu Abi Hanifah, wa huwa utawi qaulu Abi Hanifah innal muhditsa sak teruse iku qaulu Ibnu Abi Laila, pendapate Imam Ibnu Abi Laila. Wa qala Malikun wa qala lan usdawuh sapa Malikun Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Bagaimana dawuhnya? Yasta'niful wudu'a wa sholata walaya beni. Orang yang berhadas yasta'nifu ngawiti sapa muhdis al wudu'a ing wudu wa sholatan lan sholat. Walaya beni lan ora netepi sholat sapa muhdis. Beliau ini berpendapat menggunakan hadis ini muhtajaini hale wong kang berhujjah karone bihadzal hadisi kelawan ikilah hadis. Di sini terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan antara pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ketiganya adalah penggawa mazhab, yang mana Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa orang yang berhadas di dalam sholatnya, ketika sholat, sedang sholat Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat dia berhadas, taruhlah misalnya kentut. Ya, maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia sesegera mungkin meninggalkan sholatnya untuk wudhu. Waya beni alamat taqaddam min sholatihi. Dan setelah wudhu langsung kembali untuk melanjutkan gerakan sholat pada tahap selanjutnya. Misalnya ketika melakukan sholat maghrib. Ada seorang musolli yang pada saat itu rukuk pada rakaat pertama. Allahu Akbar ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ternyata dia kentut. Maka versi mazhab Abu Hanifah itu dia langsung wudhu, ketika rukuk itu langsung meninggalkan tempat. Lalu kemudian setelah wudhu balik lagi untuk melanjutkan rukuknya. Setelah rukuk langsung i'tidal dan seterusnya. Artinya di situ ada istimraru fi al-shalah. Ada kontinuitas, ada keberlanjutan gerakan sholat. Yang menurut Abu Hanifah, kejadian seperti itu hakikatnya tidak membatalkan sholat sampai dia berwudu lagi. Tetapi ini kan pendapat ini tidak lumrah di kalangan kita. Kalau kita itu ya pokoknya batal ya wudu kemudian mengulangi dari awal. Itulah yang pedomani oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini yang kita pakai. Yasta'niful wudu'a wa sholah walaya beni. Ya kalau kita kentut di tengah-tengah sholat, maka kita keluar dari sholat lalu kemudian berwudu, kemudian mengawali lagi. Karena hakikatnya ya kita sudah batal. Berarti seluruh kegiatan dan rangkaian sholat maka menjadi batal juga. Maka menjadi batal pula. Apalagi di situ ada gerakan khuruj minas sholat. Berwudu itu adalah gerakan di luar sholat. Sehingga tidak mungkin berwudu nanti. Kalau misalnya itu dilakukan wudu kemudian kembali ke sholat, maka secara nalar logika gerakan wudu, kegiatan wudu itu masuk dalam rangkaian sholat. Sehingga hatta yatawaddo itu versi Imam Malik dan Imam Syafi'i itu menjadi ghayah, menjadi batas akan keabsahan sholat. Ketika orang itu sudah dalam keadaan hadas, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah itu dalam artian tidak dilanjutkan lagi, tetapi harus mengawali lagi. Itu. Nomor 3, ustudillah
ustudilla den alap dalil apa bil hadis ala butlani sihati ing ngatasé batale sahih salat bil hadasi sebab hadas. Sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana apa khurujuhu metune hadas iku ikhtiyarian bangsa kehendak pribadi amit tirorian utawa kepeksa kepeksan. Nah, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil atas batalnya sholat sebab hadas. Nah, ini yang kita bahas tadi di nomor 2 tadi, penolakan terhadap pendapat Abu Hanifah yang mengatakan tadi bahwa orang berhadas di tengah sholat dia berwudu dan bisa kembali lagi. Tidak cukup bahwa ini hadis ini cukup menjadi faktor pembatalnya keabsahan sholat sebab hadas. Baik itu keluarnya itu memang kehendak sendiri, keluarnya hadas kehendak sendiri atau bukan atas kehendak sendiri, artinya alamiah. Wa ala annal wudu alan ing atase setuhune wudu iku la yajib ora wajib apa wudu likulli sholatin kedue saben-saben salat. Krana apa li annal qabula krana setuhune den trimone salat iku intafa dadi ora ana apa qabul ila huyatil wudu'i temeka maring katoke wudu. Wama utawi perkara ba'daha kang tetep ing dalam sakwuse salat iku mukhalifun nulayani 5 maring perkara qablaha kang tetep ing dalam sadurunge salat. Faktadha mengkono atrapi apa zalika mengkono kabul faktadha mengkono atrapi apa zalika mengkono faktadha zalika qabula sholati ba'dal wudu'i mutlaqan. Faktadha mengkono atrapi apa zalika mengkono al-qabul intafa ila ghayatil wudu' wa ma ba'daha mukhalifun lima qablaha. Qabula sholati ing ditrimone salat ba'dal wudu ing dalam sawise wudu mutlaqan kalawan mutlak. Nah, sudah jelas bahwa sungguhnya kita memang tidak dianjurkan, tidak diwajibkan berwudu di setiap sholat. Apabila memang kita dalam keadaan sholat pertama itu memang masih dalam keadaan suci, lalu kemudian misalnya sholat zuhur itu kita sudah wudu, kemudian masih suci, belum keluar hadas, mau sholat asar ternyata belum keluar hadas, ya berarti kita dalam keadaan suci, artinya masih punya wudu. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa wudu itu tidak harus di setiap sholat. Tetapi ketika orang itu memang berhadas di setiap sholatnya, ternyata memang berhadas, ya wudu dulu. Karena diterimanya sholat itu menjadi nihil atau menjadi tiada hingga terjadinya wudu. Nah, sekali lagi bahwa li annal qabula intafa ila huyatil wudu. Terkabulnya atau diterimanya sholat itu menjadi tidak ada sampai orang itu melakukan wudu. Nah, ya sama seperti tadi, pemahamannya sama. Yang terakhir nomor 4, fassara Abu Hurairah. Fassara was nafsiri sapa Abu Hurairah al hadasa ing hadas birrihi nafsiri birrihi kelawan metune angin. Tadi Abu Hurairah di dalam hadisnya ketika ditanyai oleh seorang rajulun min Hadramaut, beliau menjawab fusaun auduratun. Itu adalah jenis angin. Kalau fusaun itu keluar angin tanpa ada suara, duratun keluar angin dengan suara, kentut maksudnya. Kenapa menjelaskannya menggunakan contoh itu?
Au qala utawa ngendika sapa Abu Hurairah fusaun audhuratun. Ing lafadz fusaun audhuratun. Dene warihu hale utawi angin iku tahirun suci, barang suci. Lu angin kan barang suci. Kenapa kok bisa membatalkan wudhu? Bagaimana maksudnya dan bagaimana istidlalnya? Wadzalika utawi mengkono-mengkono tafsirane Abu Hurairah iku li anan nabiyya krana setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi hatta yatawaddoa ing lafadz hatta yatawaddoa. Walam yakul lan orang ngendika sapa Kanjeng Nabi hatta yastanjiya summa yatawaddoa. Hatta yastanjiya sehingga istinja sapa wong summa yatawaddoa nuli kere-kere wudu sapa wong. Nah, walam mahtajanan ing dalem semangsane butuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'mura ing yen ta merintah sapa Nabi fi mas'alatil mazi ing dalem masalah metune mazi bil istinjai kelawan istinja dhisik. Krana apa liqaulihi krana dawe Nabi ihsil zakaraka wa tawaddo. Ihsil baswa sira zakaraka ing zakari sira wa tawaddo lan wudu sira. Fa amarahu mongko merintah sapa Nabi hu ing fa amarahu mongko merintah sapa Kanjeng Nabi hu ing wong ing dalem masalah madhi. Fa amarahu fi mas'alatil madhi mesti ngono. Bil istinja'i kelawan istinja. Tapi falau kana mongko lamun ana apa arrihu angin iku kal madhi hukume kaya dene madhi. Laqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ihsil ing lafadz ihsil. Nyatanya tidak ada di dalam hadis itu kata ihsil. Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi istanji summa tawaddo. Istanji istinja sira summa tawaddo nuli wudu sira. Wa hadhihi utawi ikilah keterangan hujjah. Wa hadhihi utawi ikilah keterangan hujjah fihi ing dalam masalah rih. Fihi ing dalam masalah rih. Atau ngene, wa hadhihi utawi ikilah keterangan hujjah masalah rih fihi ing dalam hadal hadis. Fihi ing dalam hadal hadis iku dilalatun dadi dalil dadi petondo wadhihatun kang jelas ala tafriki ing atase bedaake bainar rihi ing dalam antarane angin wa baina ghairihi lan ing dalam antarane saliyane rih. Maka kesimpulannya farihu mongko utawi angin iku tahirun barang kang suci walai salan ora ana apa rih iku binajisin barang najis. Wal mahallu dene utawi panggonane wa ya mahal iku alladzi perkara. Objeknya itu sebenarnya di mana? Objek yang bisa membatalkan itu sebenarnya letaknya di mana? Pembahasannya. Ya sudah kita ketahui bahwa angin itu keluarnya angin itu adalah suci bukan najis. Lalu bagaimana itu kok bisa najis? Kok bisa berujung kepada hadas? Wal mahallu utawi panggonane atau konteks masalah huwa ya mahal iku alladzi perkara ja'alahu kang dadiake apa alladzi ing man naqiudon ing batalake mimma saking perkara ya dulu kang ngene ja'alahu kang dadiake apa alladzi hu ing rih naqiudon ing barang kang batalake mimma saking perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala annan nazara ing atase setuhune nimbang masalah angan-angan menimbang masalahnya itu lil makhraji tetap keduwene panggonan metune la ilal khariji ora maring barang sing metu. Walidhalika lan krana ikilah walidhalika lan krana mengkono al mahallu huwal ladzi ja'alahu naqidun ila akhirih iku idza kharaja ing dalam nalikane metu apa arrihu angin minas sabila ini saking dalan loro ai kubul wa dubur
intaqadha mengko dadi batal apa al wudu bihi sebab rih. Tetapi wa idza kharaja lan ing dalam nalikane metu apa rih min ghairi sabilaini saking sakliyane dalan loro. Kata jasyui kaya dene glegeken masalan yo kelawan umpamane fa innahu mungko setuhune tajasyu iku layan taqidu utawa fa innahu mungko setuhune khurujur rih min ghairi sabilaini kata jasyui masalan iku layan taqidu ora dadi batal bihi sebab khurujur rih apa al wudu Ini menjadi penting bahwasanya Abu Hurairah menafsiri pertanyaan mal hadatsu ya Abu Hurairah dengan fusaun audhuratun. Kemarin telah kita jelaskan bahwa itu bisa jadi Abu Hurairah menjawab seperti itu karena memang lumrahnya hadas yang ditemui oleh masyarakat itu adalah kentut. Itu adalah hadas yang sering dijumpai, sehingga ketika disebutkan lu hadas yang seperti apa wahai Abu Hurairah, jawabannya yo kentut, yo kayak kentut iku lho. Berarti itu cepat memahamkan masyarakat. Tetapi bisa juga bahwa itu adalah nau'un min anwa'il hadas. Itu adalah satu penyebutan, adalah cuplikan dari contoh-contoh hadas. Mewakili. Karena kentut itu adalah hadas yang versi ringan. Adapun misalnya seperti baul walau ghaid, buang air kecil, buang air besar, itu kategorinya secara materi itu memang termasuk berat. Apalagi keluar mazi, keluar wadi, nah seperti itu. Timbul pertanyaan, hakikatnya kentut itu kan keluar angin. Apakah angin itu najis? Jawabannya tidak. Warihu thahirun. Angin itu suci. Tidak ada dalil yang mengatakan angin itu najis. Apabila logikanya kalau angin itu najis, maka bagaimana bisa Allah menciptakan manusia? Kemudian manusia diminta untuk menghirup udara. Nah, udara itu salah satu partikelnya kan juga angin. Nah, ketika kita mengatakan angin najis, berarti kita menghirup sesuatu yang najis. Nah, itu kan tidak masuk akal. Nah, lo kenapa begitu? Karena wadzalika li anna nabiyya qala hatta yatawaddo wa lam yakul hatta yastanjiya tsumma yatawaddoa. Nah, ya karena Nabi itu mengatakan langsung hatta yatawaddoa. Hei kamu kalau sedang berhadas, sholat kamu tidak diterima sampai kamu berwudu. Beliau tidak mengatakan kamu istinja dulu baru wudu. Nah, kalau Nabi mengatakan istinja dulu berarti bara yang keluar itu najis seperti halnya air kencing dan kotoran manusia. Memang itu najis. Maka kalau najis istinja. Ada prosedur istinja untuk menghilangkan najisnya itu. Tetapi ketika keluar angin, tidak ada perintah untuk istinja. Begitu pula ketika Nabi memerintahkan kepada umatnya di dalam masalah keluar mazi. Untuk istinja dengan dawuh ihsil zakaroka wa tawaddo. Tidak langsung tawaddo, enggak. Tapi basuhlah zakar kamu baru wudu. Nah, itu artinya perintah untuk menghilangkan bekas najis dulu, kemudian disucikan dengan cara secara hukmi, toharoh hukmiyah, nah, yaitu wudu. Nah, apabila, nah dari sini kan sudah ketahuan bahwasanya kalau mazi itu hukumnya najis, oleh karena najis maka harus dibersihkan lalu kemudian wudu. Seandainya falau kana rihu kal mazi, seandainya kalau angin itu status hukumnya sama dengan mazi, yaitu sama-sama najis, maka harusnya Nabi ndawahaken ihsil atau istanji summa tawaddo, basuh dulu atau istinja dulu baru kemudian wudu. Nah,
nyatanya dalam redaksi hadis langsung hatta yatawaddoa. Berarti kesimpulannya, wa hadhi fihi dalalatun wadhihatun ala tafriqi bainar rihi wa baina ghairihi. Ini menunjukkan pengertian pemahaman yang jelas bahwa ada perbedaan antara rih dan ghairur rih. Perbedaan antara angin dan selain angin. Kesimpulannya, karena tidak ada dalil yang mengatakan angin itu najis, maka rihun tohirun, farihu tohirun. Maka angin itu suci, bukan termasuk najis. Adapun ghairur rih itu apa maksudnya? Ya selain angin contohnya apa? Ya seperti baul, ghaid, madhi, wadi. Berarti itu najis. Lalu kemudian timbul pertanyaan, loh kemudian kenapa kentut itu keluar angin, tapi kok mengharuskan wudhu? Di mana logikanya? Wal mahallu. Adapun konteks pembicaraan fikih di dalam menghukumi bahwa rih itu menjadi batal dan mengharuskan wudhu, ala annan nazara lil makhraji la ilal khariji, bahwa pertimbangannya itu pada aspek tempat keluarnya angin, bukan barang yang keluar atau bukan angin yang keluar. Nah, jadi yang dipertimbangkan oleh fikih adalah tempat keluarnya angin, bukan angin yang keluar. Bukan anginnya, tetapi tempatnya. Dari mana dulu angin itu keluar. Walidzalika idza kharaja rihu minas sabilaini intaqadal wudu'u bihi. Maka ketika angin itu keluar dari kubul dan dubur, batal wudunya. Karena ma kharaja minas sabilaini intaqadal wudu'. Kaidahnya begitu, setiap hal yang keluar dari kubul dan dubur maka membatalkan wudu, batal wudunya, kecuali mani yang mengharuskan untuk mandi wajib. Tetapi ketika keluarnya angin itu bukan dari dua jalan itu, melainkan misalnya dari mulut, gelegean, atau misalnya mengantuk kemudian menguap, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga ini jelas bagaimana kita memahami hadis ini secara hukum. Mulai yang pertama, bahwasanya wudhu itu menjadi syarat sah sholat karena ada redaksi hatta yatawaddoa yang menjadi ghayatu sihhati sholah. Maka dari itu ini menolak pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan orang yang berhadas di tengah sholat kemudian dia berwudhu itu bisa melanjutkan sholatnya. Ya karena orang yang berhadas itu otomatis membatalkan keabsahan sholat yang tidak bisa dilanjutkan. Lalu kemudian penafsiran daripada fusaun auduratun. Nah, ini penjabarannya seperti itu. Pertanyaan lanjutannya, apakah angin dan selain angin itu sama? Ternyata sudah dijawab dan ternyata memang tidak sama. Dan pertimbangan angin itu dapat membatalkan wudhu dan mengharuskan orang untuk wudhu adalah melihat dari sisi di mana atau tempatnya itu, dari mana angin itu keluar. Kalau dari sabila ini maka itu membatalkan wudhu, tetapi kalau di selain daripada sabila ini maka tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.